Bakul kalau bahasa lokal sih bakul yang biasa bakul gila gitu. Sebenarnya cerita-cerita mereka dulu karena kenapa? Menganyamnya ini kalau nggak tahu titiknya bisa muter-muter, nggak iya sampai sih, pusing Bu. gitu. Halo, apa kabar dulurku semuanya? Selamat berjumpa kembali pada Siniar Bisik Tetangga, bincang asik tentang keuangan negara. Dengan Salsa di sini, dan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Seperti yang telah kita lihat di sini, ada beberapa produk UMKM yang nantinya akan kita bahas. Langsung saja kita bertanya pada Ibu Wida terkait produk-produk UMKM yang ada di depan ini, Bu. Kami sebenarnya penasaran. Ini katanya dari produk dari pasarketapang.com ya. Ini sebenarnya apa itu pasarketapang.com? Terima kasih Mbak Salsa. Pasarketapang.com itu merupakan suatu website yang menaungi beberapa UMKM agar produknya ini bisa kita jual secara online, bisa kita kenalkan lebih luas, baik itu secara nasional maupun go internasional. Berarti pasarketapang.com ini terdiri dari beberapa pelaku usaha UMKM ya? Tidak hanya satu saja ya berarti, Mama? Iya, betul Mbak Sasa. Itu kita sekarang sudah ada 136 di grup WA-nya itu. Nah, jadi terdiri dari beberapa produk, ada yang kuliner, ada yang kerajinan, ada yang camilan khas-khas Ketapang gitu kan. Ada juga yang bermain di motif-motif khas Ketapang. Jadi pada intinya Pasar Ketapang itu adalah akan menaungin seluruh pelaku usaha yang produk asli Kabupaten Ketapang dan majang di website kita itu secara gratis. Oh, gratis. Gratis, lengkap juga, produk-produknya bermacam ya Bu ya? Iya. Nggak hanya satu saja, wah luar biasa Hasil ini. pertanian juga bisa masuk. Jadi tekstil, pakaian, makanan, kerajinan tangan, semua ada ya produknya ya. Luar biasa sih pasarketapang.com ini. Nah, terkait tantangan dan hambatan yang dialami UMKM khususnya di Ketapang ini apa aja ya Bu ya? Kalau untuk tantangan terutama untuk makanan, kita itu masih kesulitannya itu adalah pada expirednya. Kalau kita perhatikan tuh yang dari Jawa, dari pulau-pulau Kalimantan itu banyak kali masuk, lihat kok expirednya mereka bisa lebih tahan lama daripada kita. Itu tantangan pertama untuk produk camilan atau makanan itu ketika kita harus keluar. Kemudian produk yang kedua itu adalah kayak kerajinan-kerajinan, itu kalau yang beli dari luar itu masih terkendala kok ongkirnya lebih mahal gitu. Nah, kalau kita lihat di TikTok, Shopee segala, kalau dari Jawa ke sini itu hanya 35, 55 paling mahal, tapi ketika kita dari Ketapang keluar masuk ke sana itu di atas 70. Oh iya sih ya. Ya, itu banyak sekali yang putus sampai bertanya-tanya tanpa closing gitu. Oh iya. Kendalanya ketika kami berjualan di online. Baik Bu. Oh berarti kendalanya Di transportasi, biaya dan ya terlebih di luar Jawa juga cenderung lebih mahal ya Ibu ya ongkirnya ya. Baik. Itu singkat saja terkait pasarketapang.com. Nanti untuk lebih lanjutnya kita akan mengulik lebih dalam pada akhir sesi. Nah untuk selanjutnya kita langsung aja nih beralih ke narasumber kita, Mas Rizal dari KPPN Ketapang. Seperti yang kita ketahui bahwa Kementerian Keuangan khususnya di JBB itu mempunyai program pemberdayaan UMKM. Salah satunya yang terkait pemasaran yaitu DigiPay. Nah, bisa minta tolong dijelaskan ya Mas Rizal, apa sih DigiPay itu? Baik, Mbak Salsa, terima kasih. Jadi DigiPay sendiri seperti yang Mbak Salsa tadi sampaikan ya, biasanya Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan memiliki program pemberdayaan UMKM
yang diwujudkan dengan adanya DigiPay ini. Nah, DigiPay itu apa sih gitu kan? Kalau dari segi definisi, DigiPay adalah platform yang mengintegrasikan antara marketplace atau yang Ibu tadi sebutkan ya, dengan digital payment. Atau artinya di situ pembayaran secara digital. Jadi DigiPay ini menyatukan dua sistem ya, yang pertama marketplace, tentunya seperti Ibu Wida, Pak Salsa dan dulurku sekalian ketahui bersama, kalau di marketplace itu kan penyediaan jasa layanan penyedia barang jasa secara elektronik. Nah, kemudian itu disatukan dengan sistem DigiPay, sistem digital payment. Digital payment artinya tidak ada pembayaran secara tunai di situ, artinya cashless. Jadi pembayarannya melalui kalau dari pemerintah ada CMS virtual account, baik dari BRI, Mandiri, BNI dan lain sebagainya. Kemudian ada juga namanya kartu kredit pemerintah atau KKP. Dan sekarang sudah sudah ada lagi namanya kartu kredit pemerintah domestik yang mengusung program Bangga Buatan Indonesia. Seperti itu. Jadi untuk DigiPay ini memang seperti layaknya e-commerce atau marketplace lainnya, cuman ini dikhususkan dari sisi pemerintah, terutama pemerintah pusat. Baik Mas, berarti singkatnya itu DigiPay seperti marketplace tapi diusung oleh pemerintah. Nah, keunggulannya nih DigiPay daripada marketplace lainnya mungkin ya, keunggulannya DigiPay itu apa ya? Nah, jadi kalau kita dengar tadi kan sama dengan marketplace lainnya gitu ya. Tapi apa sih yang membedakan dan yang menjadi keunggulan DigiPay sendiri ya daripada marketplace lain? Yang pertama tentunya ya tadi yang saya sebutkan sudah cashless ya. Artinya tidak ada lagi pembayaran secara tunai, yang mana Bu Wida nanti kalau sudah bergabung bisa mendapatkan uang secara transfer ke rekening masing-masing dari UMKM tadi ya, kan banyak itu. Nah, itu yang artinya tidak ada lagi cash yang beredar. Ya, artinya dari sisi itu menghilangkan atau meminimalisir adanya potensi fraud. Kemudian ada juga kan tadi ya digital ya marketplace, jadi kita bisa bertransaksi di mana aja gitu ya, di mana aja tanpa bertemu pun bisa ya. Yang penting sudah ada connect antara penjual dengan pembelinya atau konsumennya, dalam hal ini kantor instansi vertikal di pemerintah. Itu nanti yang penting bisa connect di situ, jadi bisa bertransaksi. Kemudian yang ketiga bisa juga di DigiPay ini keunggulannya adalah di situ apabila nanti transaksi juga yang dilakukan sudah mengenai atau terkena pajak ya, itu sudah disesuaikan Bu Wida dan Mbak Sasa. Jadi di DigiPay ini nanti sudah dihitung pajaknya otomatis, artinya tidak ada lagi kita menghitung secara manual gitu. Jadi tinggal saja kita membayarkan pajaknya sesuai perhitungan yang ada di DigiPay. Seperti itu. Dan yang terakhir mungkin DigiPay ya ini ya kelebihannya adalah selain dari sisi Ibu sebagai produsen itu ya, pelaku UMKM yang tentunya akan meluaskan meluaskan pasar atau ekosistem dari PBN itu, karena nanti kan ketika sudah masuk akan dipantau oleh seluruh instansi vertikal di Ketapang, Kalimantan Barat, bahkan se-Indonesia. Juga dari sisi DigiPay ini tentu Bu, sudah pasti produsennya adalah di kantor-kantor instansi vertikal, artinya kita tidak perlu nyari lagi sebagai pelaku UMKM, tinggal siapa aja yang pakai nantinya dan yang bergabung nanti siapa gitu kan. Jadi kelebihannya mungkin itu Mbak dari marketplace lain. Oh ya baik, berarti kalau bisa disimpulkan ya Mas Rizal ya, DigiPay itu keuntungannya selain cashless juga bisa menguntungkan bagi penjual
pelaku UMKM karena customer-nya tidak hanya individu saja, tapi kantor-kantor pemerintah yang mana sudah dianjurkan untuk cinta produk Indonesia ya, dari penggunaan KKP domestik, TKDN, kandungan dalam negeri dalam produknya, untuk bertransaksi harus ada kandungan dalam negeri seperti itu ya. Dan juga menguntungkan bagi kantor pemerintah atau satker vertikal ya, satuan kerja vertikal. Jadi kalau membutuhkan barang-barang yang diperlukan keperluan kantornya bisa menggunakan DigiPay seperti itu ya. Baik, keuntungannya bisa untuk seluruh pihak. Selain itu, mau bertanya juga terkait produk-produk DigiPay nih, apakah tertentu saja yang boleh daftar atau ada khusus saja atau bisa semua yang daftar nih Mas Rizal? Ya, jadi kalau pertanyaan seperti itu berarti syaratnya apa gitu kan ya Mbak? Jadi syaratnya apa? Harus harus pelaku usaha yang mungkin berstatus tidak semuanya bisa gitu ya. Nah itu enggak. Jadi untuk DigiPay ini dimudahkan bagi semua pelaku UMKM. Syaratnya hanya ya surat izin usaha aja, Ibu. Nanti kemudian akan masukkan data-data lainnya, identitas usahanya dan identitas pemilik usahanya seperti itu. Jadi yang untuk syarat utamanya hanya surat izin usaha aja Mbak. Jadi mungkin kalau dikatakan ada syarat khusus, saya rasa tidak ada. Jadi memang konsepnya adalah kita sebanyak mungkin membantu atau memberdayakan UMKM dengan melakukan pendampingan atau menghimbau untuk gabung ke DigiPay seperti itu Mbak. Berarti syarat usaha juga harus ada, dan kira-kira ada biaya adminnya nggak ya ini Mas? Ada biayanya nggak ya untuk daftar di DigiPay ini? Nah kalau DigiPay ini tidak ada Mbak, gratis. Gratis. Ya. Jadi Bu Wida nanti dengan teman-temannya mungkin ya kalau mau daftar santai aja, tidak ada itu Bu ya, tidak ada biaya yang dipungut ya, semuanya gratis. Dulurku juga kalau ada usaha di tempat masing-masing bisa berkunjung ke KPPN Ketapang untuk mendaftarkan DigiPay ya. Nanti kami akan bantu daftarkan sampai pemasarannya di DigiPay seperti itu. Dan tanpa biaya atau nol. Menarik sekali ya ini ya dulurku ya, gratis, menjangkau customernya nggak cuma individu tapi bisa instansi pemerintah, syaratnya juga mudah. Nah kalau terkait pendaftarannya itu produknya apakah hanya bisa konsumsi aja, ATK saja atau jasa juga bisa? Itu pelaku usahanya ada pembatasan nggak ya pendaftarannya itu? Ya, jadi tadi ya Mbak Salsa, kan konsumennya sudah pasti ya dari kantor-kantor dari vertikal. Vertikal sudah bisa terbaca mereka biasanya transaksinya apa gitu ya. Dan DigiPay ini kebanyakan yaitu pasti ada ATK ya, ada ATK, kemudian alat mesin atau peralatan mesin, kemudian ada konsumsi. Konsumsi ini dalam hari ini bisa makanan besar atau snack gitu ya Bu. Juga ada jasa juga yang jasa konstruksi, jasa lainnya, jasa elektronik dan mungkin jasa-jasa yang lainnya gitu. Baik, berarti tidak ada pembatasan produk tertentu dulurku. Jadi jika memiliki usaha baik bidang jasa ataupun produk-produk barang-barang konsumsi dan lain sebagainya bisa mendaftar di DigiPay seperti itu ya Mas Rizal? Ya, betul. Baik, terima kasih Mas Rizal atas penjelasan terkait DigiPay-nya. Nah, sekarang kita kembali ke Bu Wida nih. Kira-kira Bu Wida setelah mendengar penjelasan dari Mas Rizal tertarik nggak ya untuk gabung dari vendor DigiPay begitu Bu? Alhamdulillah cukup tertarik ya, karena kalau dilihat sih kayaknya pemesanannya itu biasanya lebih besar nih kayaknya itu prospeknya nih gitu kan. Bisa kayak dari kerajinan mungkin kalau untuk oleh-oleh tamu gitu kan nggak mungkin satu biasanya, lebih dari 3, 5 itu kayaknya cukup baik prospeknya. Wah, berarti Ibu siap nih ya menjadi salah satu vendor DigiPay ya. Baik. Setelah membahaskan DigiPay nih, mungkin kita kembali ke UMKM-nya secara keseluruhan.
Apakah Ibu ada saran bagi program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh pemerintah selama ini? Mungkin Ibu merasakan butuh program apa nih, saran terkait untuk pemerintah terkait pemberdayaan UMKM? Silakan Bu. Ada dua hal yang saya perhatikan terhadap keberlangsungan UMKM itu. Yang pertama adalah memang keterbatasan pengetahuan mereka tentang pembukuan. Itu. Sehingga kalau pembukuannya tertib, menurut saya itu mereka akan bisa membaca pada bulan-bulan apa saja produktivitas mereka itu tinggi, permintaannya tinggi, itu salah satunya gitu kan. Mereka bisa menyiapkan, apalagi dari kerajinan, dari apa semuanya. Saya rasa bisa dibaca dari pembukuan. Terus yang kedua, nah itu dari teknik pendampingan masalah finishing, gitu. Memang kalau kita lihat sih ya dari kemasan itu kayaknya memang se-Indonesia itu saya lihat hanya kemasannya itu kemasan 1,4 juta gitu kan. Seperti ini gitu kan, ketika musim kemasan seperti ini itu keluarnya seperti ini. Semua kalau yang kemarin itu standing pohnya kotak gitu kan, hampir semua UMKM itu pakai itu semua, hanya tinggal ada namanya aja, brand-brand dengan labelnya aja gitu. Nah ini jadi saya lihat finishing akhirnya kalau kita lihat dari produk yang kerajinan kayak yang di Bogor, saya perhatikan itu memang cukup bagus sekali ya, kita masih kalah. Kemudian yang kedua itu memang kami selalu menyarankan kepada pelaku usaha kerajinan itu sebisa mungkin jangan dikasih pewarna sintetis. Kita juga menerapkan ke ramah iklim gitu kan. Luar biasa. Jadi kemarin itu sudah ada beberapa juga yang penanaman pewarna alami itu yang dibantu oleh dari LS Tropenbos itu ya. Dia cukup bantu belikan bibit-bibitnya itu. Nah, itu salah satu dari program Pasar Ketapang juga, kalau bisa yang ramah iklim, ramah lingkungan, mengurangi sampah. Luar biasa sekali Bu Wida sarannya ya mengenai perkembangan UMKM ke depan. Yang perlu kita concern itu terkait ilmu pembukuannya ya tadi ya Ibu ya. Pembukuan tentang keuangannya ya, kira-kira waktu yang menguntungkan di bulan apa seperti itu. Yang kedua berarti terkait finishing atau mungkin packagingnya ya, agar lebih menarik konsumen. Dan ketiga bahkan Bu Wida sudah memikirkan tentang ramah lingkungan, luar biasa sih Bu, untuk menjaga iklim kita ya dengan tidak menggunakan pewarna sintetis. Baik, untuk DigiPay lagi nih, kembali ke DigiPay lagi, apakah ada pertanyaan atau mungkin saran terkait DigiPay ini Bu? Kalau untuk pendaftarannya cukup mudah ya, hanya cukup surat izin usaha dari desa biasanya yang ngeluarin ya. Kayaknya hanya tinggal butuh pelatihan gimana sih penggunaan DigiPay-nya gitu kan. Ini kan masih pakai Android ya gitu kan. Tapi ketika udah pasang sih kayaknya bisa jalan gitu. Siap. Untuk implementasinya sih kami KPPN Ketapang siap untuk membantu Ibu asistensi dari awal membuka akun, mendaftar akun sampai nanti mungkin bisa mempasarkan produknya sendiri begitu Bu, transaksi di sana. Siap kan ya kita Mas Rizal ya? Oh, selalu siap dong. Luar biasa. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu perbincangan kita pada hari ini khususnya terkait UMKM. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Bu Wida ya Bu ya, atas kehadirannya, terima kasih banyak. Dan Mas Rizal atas informasinya terkait DigiPay. Nah, untuk penutup mungkin kita akan bincang-bincang santai saja terkait produk-produk UMKM yang ada di depan kita ini. Saya sebenarnya penasaran nih Bu, terkait produk-produk ini. Mas Rizal juga penasaran nggak sih? Wah, Mas? penasaran banget nih, banyak nih, beragam nih Mbak. Nah ini banyak Apa sekali kan ya Bu ya. Ini seperti ini keranjang. Ini penjualnya dari mana asalnya gitu mungkin? Kalau ini dari Laur Mbak, Kecamatan Laur. Dari Sungai Laur ini. Jadi setelah Laur itu setelah ke Sandai. Nah, jadi ini dari Kecamatan Laur,
Kemudian kalau ini dari Simpang 2, ini karyanya Nek Krenio ini. Ini pernah juara 1 Kuri tahun 2022 ini. Wow, luar Nah, biasa. ya, jadi kompetisi usaha rakyat ramah iklim ini pesertanya juara 1. Luar biasa dari tahun Ketapang 20, ya, Bu ya. tahun 2022. Kemudian kalau yang ini keripik batang pisang, ini juga peserta juara 1 Kuri tahun 2023. Ini dari Transmelang Matan Hilir Selatan MHS. Luar biasa, Ya. juara semua ini. Luar biasa Semua. ya. Nah kalau Usaha yang ini Ketapang stick ini. ala-ala ini stick ala-ala ini finalis lomba inovasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010. Wah. Udah cukup lama sih ini. Cukup lama. Nah, ini kebetulan ini kebetulan produk saya sendiri. Luar biasa Ibu Wida. Dan sebelum Covid memang kita udah pemasok tetap di Jakarta dan Bogor, tapi mudah-mudahan sekarang kita bisa jadi pemasok tetap lagi di sana. Ya, amin. Kemudian ini keripik sukun. Silakan, Keripik Ibu. sukun ini kan merupakan ikon dari Dinas Pertanian. Oh. Iya, jadi karena sukun itu memang cukup melimpah dan mudah sekali tumbuh di Kabupaten Ketapang. Sehingga rasanya juga lumayan renyah, dan hasil penelitian dari mahasiswa IPB bahwasanya keripik sukun dari Kabupaten Ketapang itu kadar iodiumnya lebih tinggi dibandingkan dari provinsi lain. Oh. Kan sukun pun juga ada ya, kayak di Sulawesi ada juga kan sukun. Nah, mungkin karena daerah kita sebagai daerah pesisir kali ya gitu ya, sehingga aroma lautnya itu masih Iya, bener nyampai sih, Bu. begitu. Mengandung banyak iodium, lebih bergizi Nah, kalau ya, yang Bu ya. ini kayu ulin Ini atau saya kayu izin taruh durian, sini itu ya. kan kayu khas Kalimantan ya. Ini dari Kampung Sampit, Kampung iya, Sampit. wilayah Dekat kota. berarti, Bu. Iya, Ya. wilayah kota itu dari Azhar Resinat. Izin ya Bu, saya Nah, ambil. kalau yang ini dari Kira-kira apa anyaman ini? pandan. Ah. Ini pandan. Kalau di sini nyebutnya ada yang bilang apa ya, bakul. Kalau bahasa lokal sih bakul yang biasa bakul gila gitu. Sebenarnya cerita mereka dulu. Karena kenapa? Menganyamnya ini kalau nggak tahu titiknya bisa muter-muter, nggak iya sampai sih, pusing Bu, ya. gitu. Sulit ya Nah, ini nganyamnya. fungsinya biasanya dipakai terkait dengan budaya masyarakat setempat. Kalau habis melahirkan itu harus ada pengeras gitu. Jadi kalau orang habis melahirkan itu dikasih pengeras, di dalam sini ada besi kayak gunting atau gunting kuku, kasih yasin kecil, dan ini ditutup gini supaya aman. Biasanya ini digantung di ayunan. Nah, ini sebenarnya sih terkait dengan budaya karena kebiasaan. Jadi ini tradisi budaya sebenarnya sini setelah ya. diproduksi seperti gini cukup lumayan juga gitu ini. Iya. Bisa jadi penghasilan juga ini. Gitu. Kalau asalnya bakul ini manfaatnya gitu. Ternyata. Cuman sekarang kalau mau dijadikan aksesoris ya sebagai untuk yang generasi sekarang juga bisa kayak bros gitu. Iya sih Bu, benar. Cuman sedikit Ya, berubah beda serbaguna fungsi. bisa fungsinya macam-macam. Sekali fungsi ya, Bu. Kalau yang ini namanya, nah ini adalah motif khas Ketapang, motif iya. naga belimbor ini. Motif Nah, khas ini Ketapang. ada satu pengrajin kita, Daun Krep itu dia memproduksi ini, bikin topi, bikin tas laptop dan sebagainya, termasuk yang baju saya pakai juga. Matching ya Bu ya. Jadi kita cinta produk sendiri ya, pakai sendiri Luar gitu kan. biasa, Motifnya Ibu. motif naga berlibur gitu. Ini Motif khas Ketapang. motif khas Ketapang itu. Ketapang ya. Iya. Ini Mbak Salsa pakai Pak, cocok. Boleh ya Bu ya. Silahkan. Gimana nih dulurku? Cocok nggak Bu? Cocok nggak Bu? Pakai bungkus Wah, ya. mantap. Ini saya lanjutkan aja ya Bu ya, sambil pakai topi nggak Iya. apa-apa ya Bu. Bergaya gitu lah sekali-kali. Luar biasa ya Ibu ya. Ternyata produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM Ketapang ini begitu beragam dan memiliki ciri khasnya tersendiri. Kayak seperti ini juga mengusung tradisi budaya ya Bu ya. Iya. Untuk anak bayi yang baru lahir seperti itu dengan barang-barang khas luar biasa, dari makanan, peralatan masak, juga ada ini tradisi budaya, pakaian tekstil, semua lengkap
oleh pelaku UMKM Ketapang. Luar biasa sih Bu ya. Terima kasih banyak ya Ibu ya informasinya. Sama-sama. Terkait pengenalan produk-produk di Ketapang, khas Ketapang ini. Jangan bosen-bosen ya Bu ya main ke KPPN ya Bu ya. Siap. Nanti kita lanjutkan berbincang terkait DigiPay juga untuk melanjutkan pendaftaran vendor Ibu begitu. Siap. Baik, rekan-rekan sekalian, berakhirlah sesi siniar bisik tetangga pada kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Dadah.